Kembalinya Dewa Perang bab 181-190. Bab 181. Abigail menyadari bahwa dia telah membiarkan kucing itu keluar dari tas. Apakah Levi punya identitas lain? Zoe memandang Abigail dengan ragu, bertanya-tanya apakah mereka menyembunyikan sesuatu darinya. Levi menertawakannya sambil bercanda, Abigail hanya khawatir mereka mengetahui bahwa aku adalah mantan narapidana. Ya, kupikir itulah alasan alarm berbunyi. Abigail bereaksi cepat terhadap penyamaran Levi, yang berhasil meredakan kecurigaan Zoe untuk sementara. Apa yang terjadi barusan? Apakah kamu membawa sesuatu yang menyebabkan alarm berbunyi tanpa henti? Tanya Harun. Oh, itu hanya korek api saya yang terbuat dari kuningan, itu sebabnya itu ditangkap oleh detektor logam. Levi menjawab, sambil mengeluarkan korek api dan menunjukkannya kepada Aaron. Oh, ayo pergi, Bailey telah mengirim seseorang untuk menjemput kita. Mobilnya sudah menunggu di luar sebentar. Caitlin juga bersiap untuk pergi. Rombongan diantar ke Hotel Hilton. Karena banyaknya tamu yang diundang ke pesta ulang tahun, para tamu untuk sementara diatur untuk menginap di hotel. Sepertinya ayah dan ibu belum sepenuhnya melupakan apa yang terjadi terakhir kali. Kalau tidak, kita akan tinggal di rumah keluarga Black daripada di hotel, bersama dengan para tamu lainnya. Kekecewaan Caitlin terlihat saat dia mengatakan itu. Jangan khawatir sayang, kita akan membuat anggota keluargamu terkesan nanti. Aku jamin pendapat mereka tentang kita akan berubah menjadi lebih baik setelah itu. Aaron dipenuhi dengan optimisme saat dia menghibur istrinya. Penting bagi pasangan untuk diakui oleh keluarga kulit hitam. Setelah semua orang duduk di kamar hotel mereka, Abigail pergi mencari Levi dan Zoe. Sepupuku dari keluarga kulit hitam mengadakan pertemuan malam ini, apakah kalian ingin ikut? Dia bertanya. Tentu, kita akan pergi. Levi dan Zoe menerima undangan itu dengan mudah. Abigail mengantar mereka ke venue dengan Maserati Pink-nya. Silaturahmi diadakan di Hotel Scarlet Aegis. Makan di sana biaya setidaknya 10.000. Berbagai model mobil mewah terlihat terparkir di tempat parkir hotel. Abigail membawa Levi dan Zoe ke kamar pribadi, di mana lusinan orang telah berkumpul dan terlibat dalam diskusi yang bersemangat satu sama lain. Hei, Abigail ada di sini. Mari kita sambut dia. Karena Abigail juga merupakan bagian dari keluarga Rogers, dia sangat disukai dan populer di antara sepupunya di keluarga hitam. Untuk semua orang di ruangan itu, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu Levi dan Zoe. Ketika mereka melihat Zoe, kebanyakan dari mereka terpesona oleh kecantikannya dan sangat ingin mengenalnya. Abigail, kenapa kamu tidak memperkenalkan teman-temanmu kepada kami? Salah satu sepupu Abigail mendesak. Ini anak bibi Caitlin, Zoe. Dia sepupu kita juga. Ini Levi, suami Zoe, kata Abigail. Oh, jadi itu sepupu kita Zoe. Saudara laki-laki Abigail adalah yang pertama menyambut Zoe. Adapun Levi, dia diperlakukan seolah-olah dia tidak terlihat. Ada juga beberapa peserta pertemuan yang bukan milik keluarga hitam, yang berarti mereka tidak memiliki hubungan darah dengan Zoe. Orang-orang yang termasuk dalam kategori itu tidak bisa mengalihkan pandangan dari Zoe. Lagi pula, tidak setiap hari seseorang akan menemukan keindahan yang begitu indah. Setelah beberapa berbaur dengan yang lain, Levi mengetahui bahwa pertemuan malam ini diselenggarakan oleh sepupu Zoe, Kin dan Quintus. Karena keduanya adalah keturunan laki-laki langsung dari keluarga hitam, mereka berdua sangat dihormati oleh yang lain. Tentu saja mereka juga menjadi fokus utama dari setiap topik diskusi yang berlangsung malam itu. Kin tertawa saat berkata, Zoe, kudengar suamimu, Levi, sebelumnya adalah kuda hitam di arena bisnis Northampton. Bahkan para maestro bisnis dan pemilik perusahaan terkemuka di South City tahu namanya. Tanda tanya petik 2. Quintus terkekeh dan berkata, ya, aku juga ingat itu. Tapi kita sudah lama tidak mendengar kabar tentang dia. Kedua pria itu tidak mencoba menggali Zoe, tetapi benar-benar penasaran. Keluarga kulit hitam termasuk yang terkaya di kota. Secara alami, Zoe dan keluarganya tidak akan cukup penting untuk mereka perhatikan. Mereka memang mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Levi, pada hari-hari ketika dia dulunya adalah bintang yang sedang naik daun di arena bisnis. Namun, tidak ada yang memiliki berita tentang Levi setelah dia masuk penjara. Bab 182. Orang-orang berhenti penasaran tentang dia setelah itu. Lagi pula, tidak ada yang akan membuang waktu untuk bertanya tentang siapapun. Hayden Zeller, kerabat jauh dari keluarga Black yang berasal dari Northampton, bergabung dalam percakapan dan berkata, oh, saya tahu apa yang terjadi. Levi dijatuhi hukuman penjara setelah dia dihukum karena mengambil keuntungan dari saudara iparnya. Jika saya tidak salah, dia baru dibebaskan beberapa hari yang lalu. Benar, itu adalah salah satu berita terbesar di Northampton ketika itu terjadi. Beberapa orang lain,
yang mendengarkan percakapan itu, setuju. Ekspresi Qin berubah ketika dia mendengar itu, tetapi masih tetap ramah ketika dia bertanya, "Jadi, Levi, kamu sedang menganggur?" Levi mengangguk dan menjawab, "Semacam." Setelah mendapatkan jawaban pria itu, Qin dan Quintus benar-benar kehilangan minat untuk melanjutkan pembicaraan. Bahkan Zoe, yang baru saja mendapatkan investasi beberapa ratus juta, tiba-tiba tampak membosankan bagi mereka. Orang-orang itu mengubah topik dan melanjutkan percakapan mereka sendiri. Zoe hampir tidak punya apa-apa untuk disumbangkan pada diskusi mereka selanjutnya. "Oh, ngomong-ngomong, Russell sudah kembali?" Qin bertanya tiba-tiba. Russell adalah anak baptis ayahnya. Pria itu luar biasa sejak muda, dan saat ini dia adalah pemimpin subdivisi unit keamanan khusus. Kabarnya dia akan dipromosikan menjadi kepala satuan keamanan khusus tahun depan. Berbicara tentang Russell, dia benar-benar kebanggaan dan kegembiraan nenek kita. Quintus tertawa. Itu memang benar. Meskipun Russell tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga Black, dia adalah favorit Mrs. Black yang sudah tua. Dia selalu berhati-hati dan melakukan dengan baik dalam setiap upaya yang dia lakukan. Russell baru akan berusia 28 tahun depan, jadi merupakan prestasi yang mengesankan bahwa dia sudah menjadi wakil kepala unit keamanan khusus. Keluarga kulit hitam memiliki kekayaan yang berlimpah, tetapi apa yang tidak dimiliki keluarga itu adalah bakat seperti Russell. Dia adalah bagian yang hilang sempurna untuk teka-teki untuk keluarga hitam. Tak lama setelah namanya disebutkan, Russell Black tiba di pertemuan itu, masih mengenakan seragamnya. "Hai semuanya, maaf saya terlambat. Saya sangat sibuk dengan persiapan KTT ekonomi yang akan datang beberapa hari ini. Saya bahkan harus mengajukan cuti khusus untuk menghadiri jamuan ulang tahun nenek besok." Russell menjelaskan, dan tertawa malu. Russell adalah orang yang sangat sibuk, tetapi dia tahu dia adalah biji mata nenek, jadi dia harus berada di sini dengan cara apapun. Seseorang menggoda, dan semua orang tertawa bersama. Namun, Qin tiba-tiba mengalihkan topik, bertanya, "Saya mendengar ada insiden di stasiun kereta hari ini, bahkan kepala Anda harus menangani masalah ini secara pribadi." Russell mengangguk dan menjawab, "Ya, kamu juga mendengarnya. Itulah sebenarnya alasan saya terlambat menghadiri pertemuan malam ini." "Russell, ceritakan apa yang terjadi. Aku yakin semua orang ingin mengetahuinya," kata Quintus. Russell mengamati wajah-wajah penasaran di ruangan itu dan tertawa kecil, sebelum menjelaskan, "Ada orang hebat yang mengunjungi stasiun kereta hari ini. Dia datang untuk memeriksa langkah-langkah keamanan kami tanpa memberitahu siapapun sebelumnya. Syukurlah kami menemukan bahwa itu adalah dia." Russell terkesiap, saat dia mengingat peristiwa dramatis hari itu. "Jadi bagaimana kalian mengetahui bahwa itu dia?" Semua orang ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya. Ketika dia melewati detektor logam saat keluar dari stasiun kereta api, alarm berbunyi. "Kami menghentikannya untuk pergi dan melakukan pemeriksaan tubuh padanya. Coba tebak apa yang kami temukan." Semua orang menahan napas saat mereka menunggu Russell untuk melanjutkan. "Kami menemukan bahwa ada 13 peluru dan 7 pecahan granat bersarang di dalam tubuhnya. 1 peluru bahkan di tengkoraknya dan 1 lagi di jantungnya. Logam dari peluru dan pecahan peluru yang menyebabkan alarm berbunyi." Bahkan Russell sendiri merasa itu tak terbayangkan. "Apa, 13 peluru dan 7 pecahan granat?" Semua orang terkejut dengan apa yang dikatakan Russell kepada mereka dan embusan napas tajam terdengar di sekeliling. Yang lebih menakutkan adalah seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka. "Dari perkiraanku, pasti ada tidak kurang dari 1000. Semua orang menjadi pucat karena tidak percaya pada deskripsi Russell tentang pria itu. Tidak terbayangkan seperti apa kengerian yang harus dia alami. "Jam berapa dia di sana?" Zoe tiba-tiba bertanya. "Saat itu sekitar pukul 2:10 siang. Russell menjawab. Zoe berbalik untuk melihat suaminya. Dia telah mendaftarkan bahwa itu adalah saat yang sama ketika Levi ditahan di pemeriksaan keamanan sebelumnya hari ini. Selain itu, Levi tidak membawa apa-apa yang dapat menyebabkan alarm berbunyi. Bab 183. Setelah deskripsi Russell tentang acara tersebut, Zoe tiba-tiba menyadari bahwa itu bisa menjadi potongan logam yang bersarang di dalam tubuh Levi yang menyebabkan detektor logam padam, bukan pemantik, yang telah dia katakan sebelumnya kepada mereka. Dia berharap dia bisa melihat melalui pakaian Levi, dan memverifikasi apa yang dikatakan Russell dengan matanya sendiri saat itu juga. Quintus yang penasaran bertanya, "Bagaimana mungkin? Russell, siapa orang ini?" "Kami tidak tahu persis siapa dia, karena arsipnya telah diklasifikasikan sebagai level 5, yang berarti tidak seorang pun di seluruh South City akan memiliki akses ke sana. Tapi saya mendengar dari kepala kami bahwa dia dulunya adalah seorang perwira dari Brigade Besi." Russell menjawab dengan penuh semangat. "Brigade Besi, bukankah itu tim yang secara pribadi dipimpin oleh Dewa Perang?" "Tepat sekali, itu unit militer terkuat di Erudia.
Setiap prajurit yang menjadi bagian dari tim itu adalah pria dengan semangat yang gigih. Orang-orang di pertemuan itu semua tergugah saat menyebut Dewa Perang dan Brigade Besi. Setiap pria, tanpa memandang usia, akan bermimpi menjadi seorang prajurit di beberapa titik waktu dalam hidup mereka. Berada di Brigade Besi adalah pengakuan terbesar dan kehormatan tertinggi bagi setiap prajurit. Ya, ketika aku berada di Akademi Militer, tujuanku juga untuk bergabung dengan Brigade Besi dan bertarung bersama Dewa Perang. Russell tidak terkecuali. Abigail merasa bangga ketika melihat ekspresi kerinduan para pria di ruangan itu. Pada saat itu, dia benar-benar ingin berdiri dan memberitahu semua orang bahwa Dewa Perang, yang dipuja oleh semua orang, tidak lain adalah sepupu iparnya, Levi. Jika para prajurit dari Brigade Besi itu bisa hadir di pesta ulang tahun nenek, aku yakin kakek dan nenek akan senang. Katakan, ya, kakek dan nenek dulunya penjaga juga. Mereka pasti akan ke bulan untuk bertemu seseorang dari Brigade Besi. Tepat sekali, kakek dan nenek menyukai alkohol dan rokok khusus yang disediakan oleh zona perang, tetapi saat ini mereka hampir tidak memiliki kesempatan untuk menikmatinya lagi. Semua orang berkontribusi pada diskusi hidup yang terjadi di ruangan itu. Quintus memandang Russell dan berkata, Russell, apa menurutmu kamu bisa menarik beberapa tali dan mengundang hanya salah satu petugas dari Iron Brigade untuk bergabung dengan kami di pesta ulang tahun nenek besok? Ya, jika kamu bisa melakukan itu pasti akan menjadi hadiah ulang tahun terbaik untuk nenek. Tambah Qin. Russell ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dan berkata, oke, aku akan mencoba. Semoga besok kita bisa memberi nenek kejutan. Meskipun dia setuju untuk bertanya, Russell sama sekali tidak yakin bahwa dia akan berhasil dalam tugasnya. Alasan utamanya adalah karena chiefnya, Perry, telah memberitahunya sebelumnya bahwa pria yang muncul di stasiun kereta pada sore hari itu adalah seseorang di luar jangkauannya, belum lagi Russell, yang hanya seorang pemimpin subdivisi dari Satuan Keamanan. Tidak ada seorang pun di pertemuan itu yang mau berbicara dengan Zoe atau Levi selama sisa malam itu, seolah-olah mereka berdua tidak terlihat. Bagi keluarga besar seperti Blacks, mereka bukanlah siapa-siapa. Setelah pertemuan makan malam berakhir, Russell secara khusus mengunjungi Perry untuk menceritakan pikirannya. Perry ketakutan saat mendengar ide itu. Dia menunjuk Russell dan berkata, kau berani mengundang pria itu. Russell gemetar ketakutan melihat reaksi chiefnya dan menjawab, Chief, apakah orang itu seseorang yang sangat penting? Karena informasi itu dirahasiakan, Perry tidak dapat membocorkan detail apapun kepada Russell. Itu benar, bagaimanapun juga, kamu harus benar-benar berhenti memikirkannya. Aku bahkan tidak cukup memenuhi syarat untuk mengundang Kapten Stele dari Legiun Naga Hampton Utara, apalagi pria itu dari sore ini. Buang saja ide itu sepenuhnya. Perry menolak permintaan Russell tanpa mempertimbangkannya. Baiklah kalau begitu, tapi Chief, Anda harus berada di sana bersama wakil kepala besok, Dale. Kata Russell. Jangan khawatir, aku tidak akan melewatkan jamuan ulang tahun Nyonya Black tua untuk dunia. Semua orang kecewa ketika Russell menyampaikan hasil negatif kepada mereka, tetapi mereka tidak menyalahkannya. Bagaimanapun, Brigade Besi memiliki status khusus di militer. Tidak ada yang menyangka akan mudah mengundang mereka. Sementara itu, Zoe mulai curiga terhadap Levi setelah pertemuan itu. Bab 184. Meskipun mereka telah tidur di ranjang yang sama, mereka belum mesra, jadi wajar saja jika Zoe tidak melihat tubuh telanjang Levi. Karena itu, dia telah merencanakan untuk memeriksa tubuh Levi malam ini, untuk memverifikasi apakah dia benar-benar memiliki bekas luka di tubuhnya. Namun, Abigail telah meminta untuk berbagi tempat tidurnya, sehingga pada akhirnya, Zoe tidak dapat melaksanakan rencananya. Hari berikutnya tiba dan itu adalah hari ulang tahun Nyonya Black tua. Levi dan yang lainnya dibangunkan pagi-pagi sekali, dan semuanya berkumpul di lobi hotel. Tak lama kemudian, transportasi yang diatur oleh keluarga Black tiba untuk menjemput mereka ke rumah keluarga Black. Aaron mencengkeram hadiah ulang tahun untuk ibu mertuanya di pelukannya. Dia menantikan untuk mengesankan keluarga istrinya di jamuan makan nanti. Caitlin juga telah memeriksa dengan Levi apakah dia telah menyiapkan hadiah apapun, dan hanya merasa nyaman setelah memastikan bahwa dia belum melakukannya. Skala keluarga Black sebanding dengan keluarga Garrison, yang baru-baru ini terdaftar. Rumah keluarga itu sangat mewah dan megah. Berbagai mobil mewah yang diparkir di teras depan cukup untuk membentuk pameran mobil. 3 bersaudara dari keluarga hitam berdiri di pintu masuk untuk menerima tamu mereka secara pribadi. Kepala rumah tangga keluarga Black, Robert Black, dan istrinya Meredith, berada di aula utama manor. Mereka berdua berpakaian merah, semua siap untuk kesempatan yang baik. Setelah mereka keluar dari militer, keduanya memulai dari awal dan berhasil membangun kerajaan bisnis yang sukses selama bertahun-tahun. Karena kerja keras dan usaha mereka,
keluarga hitam telah menjadi salah satu keluarga terkaya di kota. Selain itu, keluarga juga berkembang. Pasangan itu telah memperluas keluarga mereka dan bergabung dengan banyak anak dan cucu mereka. Kedua orang tua terhormat dari keluarga hitam sangat puas dengan keadaan hidup mereka saat ini. Ayah, Ibu, lihat siapa yang datang. Bailey memimpin keluarga Aaron ke Robert dan Meredith. Ayah, Ibu. Caitlin diliputi emosi dan meneteskan air mata kebahagiaan saat bertemu orang tuanya. Aaron juga merasa emosional dan siap menyambut kedua tetua itu. Tapi Robert hanya mengangguk kecil, sementara Meredith mendengus dingin dan hanya melirik mereka, sebelum membuang muka. Caitlin dan Aaron sama-sama tercengang karena diberi bahu yang dingin. Caitlin segera menyadari bahwa, meskipun ibunya telah mengundang mereka ke perayaan ulang tahunnya, masih perlu waktu baginya untuk menerima mereka sepenuhnya. Namun, Caitlin sudah merasa bersyukur bisa bertemu orang tuanya lagi. Suasana di ruangan itu seketika menjadi canggung. Untuk meredakan ketegangan, Pamela berkata, "Oh, ayah dan ibu, bukankah kalian berdua sangat ingin bertemu Zoe?" Sambil mengatakan itu, dia mendorong Zoe ke depan kedua tetua. "Hai kakek, hai nenek." Zoe menyapa kakek neneknya dengan sopan. Karena ini adalah pertama kalinya dia bertemu kakek neneknya, Zoe sedikit gugup. Setelah menilai Zoe dengan hati-hati, Robert dan Meredith berkata dengan puas, "Dia tampak seperti anak yang baik, kami menyukainya." "Oh, saya dengar Zoe benar-benar cakap. Dia bahkan berhasil mendapatkan beberapa ratus juta investasi untuk perusahaannya." Kedua tetua keluarga sangat memikirkan Zoe, terutama Meredith. Itu karena wanita tua itu sendiri adalah wanita yang sukses, dan tidak pernah menunjukkan preferensi untuk anak laki-laki daripada anak perempuan. Sebaliknya, di antara anak-anak dan cucu-cucunya, dia justru lebih menghargai perempuan dalam keluarga. Dulu, dia juga menaruh harapan besar pada Caitlin, tetapi putrinya akhirnya kawin lari dengan Aaron, yang menghancurkan hati Meredith. Itulah alasan mengapa ibu dan anak itu tidak bertemu selama lebih dari 20 tahun. Bailey melirik Levi dan berkata, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Apakah kamu tidak akan memperkenalkan diri?" Dengan seringai di wajahnya, Levi berjalan ke arah pasangan tua itu dan berkata, "Hai kakek dan nenek, senang bertemu dengan kalian berdua. Saya suami Zoe, Levi." Robert mengamati Levi selama beberapa detik, dan merasa ada aura misterius yang mengelilinginya. Tapi dia tidak bisa menunjukkan dengan tepat mengapa. Entah Levi sedang mencoba menyembunyikan sesuatu, atau dia hanya seseorang yang biasanya bermain-main, itulah yang dipikirkan Robert. "Saya mendengar bahwa Anda pernah menjadi bintang yang sedang naik daun di lingkaran bisnis Northampton, tetapi dikirim ke penjara selama 6 tahun. Anda baru saja selesai menjalani hukuman baru-baru ini, kan?" Meredith berbicara. Meskipun Meredith tampak tidak peduli, pada kenyataannya, dia sangat berhubungan dengan apa yang terjadi dalam keluarga Aaron. "Itu benar, Nenek, saya baru saja dibebaskan dari penjara." Levi menjawab dengan jujur. "Jadi, apa rencanamu ke depan?" tanya Meredith. "Karena Zoe baik-baik saja, rencanaku hanyalah membantunya kapanpun dia membutuhkanku. Aku pria yang beruntung memiliki istri yang bisa kuandalkan." Semua orang membeku setelah mendengar kata-kata Levi. Bab 185. Ekspresi terkejut muncul di wajah semua orang. Terutama Caitlin yang dihinggapi teror. Semua orang sangat menyadari kepribadian Meredith yang keras dan kaku. Dia tidak bisa mentolerir orang yang berperilaku riuh seperti Levi. Seseorang dengan latar belakang polisi militer seperti Russell akan sangat disukai olehnya. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang anak bungsu mendapatkan pijakan dalam keluarga kaya? Meredith menatap Levi dalam-dalam sebelum dia pergi, jelas kecewa padanya. Robert menghela napas dalam-dalam sebelum mengikuti, meratapi bagaimana Zoe, mengingat statusnya akan menikahi suami seperti itu. "Apa yang kamu lakukan? Kamu menantang otoritas wanita tua itu. Dia paling membenci orang-orang yang paling bodoh sepertimu." Bailey dan Pamela menatap tajam ke arah Levi. "Kamu telah menghancurkan kami. Wanita tua itu akhirnya menerima kami karena Zoe, tetapi kamu hanya harus memprovokasi dia lagi, bukan?" Caitlin hampir menangis karena putus asa. "Apakah wanita tua itu akan langsung menerima kita hari ini jika menantu kita bukan Levi, tapi orang lain?" Aaron memeluk Caitlin. "Sayang, jangan menangis. Kita akan mendapatkan kembali martabat kita dan membuat wanita tua itu mengakui kita ketika jamuan ulang tahun secara resmi dimulai nanti. Kurasa hanya itu yang bisa kita lakukan." Caitlin secara fisik dan mental frustrasi. Tak lama setelah itu, sebagian besar tamu telah tiba, selain dari orang-orang penting. Robert dan Meredith secara pribadi menyambut mereka di pintu, dengan Levi dan yang lainnya mengikuti di belakang mereka. Tak lama kemudian, beberapa mobil berlogo SWAT muncul. Russell adalah yang pertama turun. Dia berlari ke belakang,
membuka pintu mobil, dan menyapa para pemimpin satu persatu. Kakek, nenek, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Sun Yang, Kapten Unit Keamanan Khusus, Hugo Gibson, Wakil Kapten, Frankie Wimmer, Komisaris Politik, Quincy King, Wakil Kapten Unit Patroli Kota. Russell memperkenalkan mereka kepada sekitar 7 hingga 8 pemimpin dalam satu tarikan napas. Ada sekitar selusin pemimpin lagi yang berada di level yang sama dengan Russell, yang semuanya memegang posisi resmi seperti pemimpin tim. Perry memimpin semua orang ke depan, menyampaikan berkat mereka, Mrs. Black, semoga Anda diberkati dengan umur panjang dan kemakmuran yang luar biasa. Selamat datang, Kapten Chapman. Selamat datang. Robert dan Meredith menyeringai lebar, melihat dukungan dari begitu banyak pemimpin. Kin dan Quintus tertawa kecil. Kamu benar-benar mengalahkan dirimu sendiri di sana, Russell. Tuan dan Nyonya Black, saya ingin memuji Russell, kata Perry. Dia memiliki begitu banyak potensi. Aku akan menjadikannya wakil kapten tahun depan. Keluarga kulit hitam akan memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan lagi. Mendengar pujian yang datang langsung dari mulut Perry, Meredith dan Robert semakin gembira saat mereka memandang Russell dengan puas. Haha, bukankah begitu, Kapten Chapman? Russell selalu menjadi kebanggaan keluarga kulit hitam, kata Meredith tanpa malu-malu. Ini membuat semua orang iri, terutama Caitlin dan Aaron. Betapa menyenangkannya jika Mrs. Black bisa bangga pada mereka suatu hari nanti. Sayang sekali mereka tidak bisa melakukannya sendiri dan hanya bisa mengandalkan putri dan menantu mereka. Tapi bisakah menantu yang tidak berguna seperti Levi membuat mereka bangga? Tidak pernah. Kakek, nenek, aku akan mengundang orang-orang hebat dari Warzone, tapi hanya begitu banyak yang bisa kulakukan, kata Russell dengan rendah hati. Ini lebih dari cukup, Russell, Meredith tersenyum setuju. Cukup bahwa Kapten Chapman dan yang lainnya bisa melakukannya. Memang, denganmu, Russell, ditambah Jenny dan Logan, itu tingkat kemegahan yang tepat. Kin dan Quintus sama-sama tertawa. Bab 186. Levi baru saja mendengar tentang Jenny dan Logan. Jenny adalah putri Saiden, putra tertua dari keluarga kulit hitam, dan saat ini dia adalah wakil gubernur Bank Aliansi baru di Kota Selatan. Suaminya, Logan Zaks, semakin berkuasa. Kakeknya, yang kini sudah pensiun, pernah bertugas di garis depan South City. Ayahnya adalah wakil direktur Kementerian Ekonomi dan juga menjabat sebagai pemimpin di Kementerian Perdagangan. Jenny dan Abigail keduanya adalah cucu perempuan favorit Meredith. Seperti yang diharapkan, Jenny dan Logan tiba tak lama kemudian, bersama kakek Logan, Graham, dan ayahnya, Felix. Graham juga seorang tokoh besar yang sebelumnya adalah wakil pemimpin di zona Perang Selatan. Dia memiliki banyak murid tetapi telah pensiun. Felix berada di puncak hidupnya, memegang posisi penting. Kehadiran mereka telah sangat meningkatkan status sosial keluarga kulit hitam. Selamat ulang tahun. Graham dan Felix menyampaikan keinginan mereka satu demi satu. Meredith menggenggam tangan Jenny dan Logan, tersenyum cerah dengan mata menyipit. Iri. Mereka dipenuhi dengan rasa iri. Baik Aaron dan Caitlin telah memimpikannya hari di mana menantu mereka bisa membakar sungai Thames agar mereka bisa tetap tegak. Tapi sayangnya, menantu mereka tidak pernah bisa dibandingkan dengan orang lain. Hanya keberuntungan mereka untuk bertemu dengan menantu seperti Levi. Haha, generasi muda keluarga kulit hitam penuh dengan bakat. Apalagi cucu kita, berapa banyak orang di South City yang memiliki bakat dan keterampilan sebanyak cucu menantu kita. Kata Meredith dengan bangga di depan ratusan tamu. Itu benar, Russell dan yang lainnya menimpali. Berapa banyak orang yang berbakat seperti Logan di South City. Logan menyesuaikan dasinya, tersenyum. Aku tidak pantas mendapatkan pujianmu, kakek, nenek. Menantu laki-laki dari keluarga Black semuanya luar biasa. Kudengar ada menantu dari Northampton. Apakah dia sangat kuat? Dia telah membangun konglomerat multimiliar dari awal. Apakah dia di sini? Logan bertanya, melihat sekeliling. Mengetahui bahwa Logan mengacu pada Levi, Aaron dan Caitlin tiba-tiba merasa malu. Mereka menundukkan kepala dan menarik Levi ke samping, ingin bersembunyi. Bibi Caitlin, Paman Aaron, kenapa kalian bersembunyi? Menantu Hampton Utara, Levi Garrison, ada di sini. Seseorang tanpa ampun menunjukkan posisi Levi. Semua orang di sekitar mundur, memperlihatkan ruang terbuka besar yang hanya menampilkan Levi dan keluarganya. Seketika semua mata tertuju pada mereka. Jadi kamu Levi Garrison, Logan tersenyum. Kudengar kekayaan bersihmu lebih dari 1 miliar. Bagaimana kalau sekarang? Aku yakin sekarang nilainya lebih dari seluruh keluarga kulit hitam. Ya, dengan potensimu, mencapai 10 miliar cukup bisa dicapai, kata Jenny. Diperhatikan oleh ratusan kerabat bangsawan, Aaron dan Caitlin berkeringat dingin. Mereka terlalu cemas.
Momen ini terlalu memalukan. Jelas bagi Zoe bahwa mereka sengaja menempatkan Levi di tempat yang sulit. Tepat saat dia akan berbicara untuknya, Levi berseru, untuk menjawab pertanyaan Jenny dan Logan, ya, itu pasti telah melampaui keluarga Black sejak dulu. Uang hanyalah angka baginya. Jika dia bisa memandang rendah keluarga Rogers yang bernilai puluhan miliar, apalagi keluarga kulit hitam yang lemah. Semua orang terkesiap mendengar jawaban Levi. Keberanian Levi benar-benar sesuatu. Apa beban omong kosong? Bab 187. Sungguh mengintimidasi. Bisakah Anda memberi kami angka pasti tentang kekayaan bersih Anda? Ya, beritahu kami. Kakek dan nenek pasti akan bangga padamu. Logan dan Jenny malah tertawa terbahak-bahak. Levi, jangan. Zoe dan orang tuanya sangat cemas sehingga mereka hampir menutupi mulut Levi. Tapi Levi perlahan mengangkat satu jarinya. Setidaknya sebanyak ini. Setidaknya 10 miliar, tanya Logan. Tidak, Levi menggelengkan kepalanya. Mungkinkah 100 miliar? Logan meringis saat mengatakan nomor itu. Levi terkekeh. Kamu salah. Setidaknya 1 triliun. Puff. Hahaha. Semua orang tertawa konyol mendengar kata-kata Levi. Alasan mengapa semua orang diam adalah sebelumnya adalah untuk melihat seberapa jauh Levi bisa pergi dengan pembicaraan besarnya. Tapi siapa yang tahu itu keluar dari dunia ini? Setidaknya 1 triliun. Apa ini? Itu setara dengan 100 kali keluarga hitam. Logan, kakek dan ayahnya semua tertawa. Mereka belum pernah melihat pria dengan keberanian seperti itu sebelumnya. Lupakan kepemilikan pribadi, bahkan Kementerian Ekonomi tidak punya uang sebanyak itu. Yang lain tertawa liar. Bahkan Russell, seorang pria yang pandai berbicara dan berperilaku, tertawa terbahak-bahak. Adapun Meredith dan Robert, wajah mereka menjadi hitam seperti arang. Itu adalah penghinaan bagi mereka. Levi secara terang-terangan menantang otoritas mereka. Kalian berdua menantu, bagaimana bisa ada perbedaan yang begitu besar? Meredith berkobar karena marah. Disiplinkan menantu laki-laki Anda, katanya langsung kepada Aaron dan Caitlin. Dia harus tahu apa yang harus dia katakan dan apa yang tidak boleh dia katakan pada kesempatan seperti itu. Aaron dan Caitlin gemetar ketakutan dan tidak berani mengangkat kepala. Caitlin bahkan meneteskan air mata. Dia tidak pernah merasa begitu kesal sebelumnya. Bahkan setelah apa yang terjadi di keluarga Lopez, dia tidak pernah begitu sedih. Caitlin telah merindukan keluarganya selama 30 tahun dan sekarang akhirnya ada kesempatan. Tapi dia benar-benar dipermalukan di depan kerabatnya ketika dia akhirnya bertemu mereka untuk pertama kalinya. Dia ingin mengakhiri hidupnya di sana dan kemudian. Ini salah Levi. Ini semua salah Levi. Tangan Aaron terkepal. Dia bersumpah akan meninju wajah Levi begitu jamuan ulang tahun selesai. Ini terlalu memalukan. Zoe juga kecewa dengan Levi. Levi sudah terbiasa berbicara besar. Sudah menjadi kebiasaan. Dia tidak berpikir jernih ketika dia mengatakan dia memiliki 10 miliar untuk keluarga Lopez. Tapi sekarang, untuk keluarga Black, 1 triliun. Apakah dia tidak mengerti konsep uang? Bagaimana dia bisa mengatakan kata-kata besar seperti itu? Zoe menyesalinya. Dia seharusnya mendengarkan orang tuanya dan meninggalkan Levi di rumah. Benar saja, orang tuanya dipermalukan begitu mereka tiba. Sayangnya, tidak ada tangisan atas susu yang tumpah. Mereka berdua menantu, tapi mereka seperti siang dan malam. Yang satu tangkapan yang bagus, dan yang lainnya sampah. Kudengar Levi Garrison memiliki reputasi buruk. Dia memendam pikiran jahat terhadap adik iparnya dan hampir membunuh orang tua angkatnya. Seluruh keluarga mereka adalah sampah. Kalau tidak, Nyonya Black tidak akan hanya bertemu putrinya ini setelah 30 tahun. Mendengar segala macam komentar dari orang-orang di sekitar, air mata mengalir di wajah Caitlin seperti sungai. Betapa memalukan. Ini jelas merupakan momen paling memalukan sepanjang hidupnya. Harun juga merasakan hal yang sama. Dia berpikir bahwa dia bisa mencuri pusat perhatian di keluarga hitam, tetapi dia benar-benar dipermalukan. Cepat masuk, apa yang kamu lakukan di sini? Bab 188. Tidakkah kamu pikir kamu telah melakukan cukup banyak untuk mempermalukan seluruh keluarga di depan begitu banyak orang? Bailey menegur dengan kecewa. Aaron dan Caitlin tidak punya pilihan selain kembali ke villa. Jangan ikuti aku, Caitlin berteriak pada Levi. Setelah tiba di aula utama Manor, semua orang duduk sesuai dengan pengaturan. Aaron dan keluarganya duduk di sudut, jauh dari Meredith. Hanya mereka yang dianggap penting oleh Meredith yang bisa duduk di depan. Sayang, pemberian hadiah ada di depan. Aku yakin Meredith akan dengan senang hati menerima hadiah kita, kata Aaron. Caitlin menyeka air matanya dan menunggu dalam diam. Ketika para tamu telah memenuhi ruangan,
tuan rumah mengumumkan dimulainya jamuan makan dan upacara dilanjutkan satu demi satu. Sekarang saatnya untuk presentasi hadiah. Semua orang mulai menyajikan hadiah mereka segera setelah tuan rumah selesai. Ada berbagai macam hadiah, tetapi semuanya berharga. Mendengar apa yang dibawa orang lain, Aaron dan Caitlin dipenuhi dengan percaya diri. Karena tidak satu pun dari hadiah yang diberikan itu dapat dibandingkan dengan apa yang telah disiapkan oleh keluarga mereka. Hadiah itu jauh lebih rendah dari mereka. Di hadapan segala macam hadiah, Meredith hanya mengangguk acuh tak acuh. Ayo pergi, dia pasti akan senang. Aaron dan Caitlin dengan cepat menarik Zoe ke depan, menunggu untuk memberikan hadiah mereka. Kulihat kau sudah siap, Caitlin, kata Sena, sepupu Caitlin yang sedang mengantri di depan bersama suaminya, Samson Fleming. Haha, dan kamu juga. Aaron dan Caitlin tersenyum, memikirkan betapa bahagianya Meredith setelah menerima hadiah mereka sebentar lagi. Selanjutnya, ini adalah hadiah ulang tahun Sena dan Samson, lukisan kaligrafi otentik dari seorang seniman terkenal kuno senilai 700.000, ginseng liar berusia 500 tahun, dan yang tak kalah pentingnya, seorang Buddha giok yang dicari Sena. Dari Gunung Suci untuk memberkati Nyonya Black dengan kesehatan yang baik. Pembawa acara membacakan daftar hadiah yang telah disiapkan keluarga Sena. Seluruh ruangan bertepuk tangan. Semua orang puas dengan hadiah mereka. Buddha giok khususnya sangat bijaksana. Mendengar itu, Meredith akhirnya tersenyum, jelas sangat menyukai hadiah ini. Sena, Samson, aku sangat menyukai hadiahmu, kata Meredith. Namun, Aaron, Caitlin dan Zoe tercengang. Karena hadiah yang mereka siapkan hampir sama persis dengan milik mereka. Yang paling penting, hadiah mantan beberapa kali lebih mahal daripada mereka. Dan mereka mengantri tepat di belakang mereka. Mereka bertanya-tanya apa yang akan Meredith pikirkan tentang mereka jika dia menemukan hadiah serupa tetapi relatif lebih murah. Aaron dan Caitlin sangat gugup sehingga mereka hampir tidak bisa bernapas. Selanjutnya, kita memiliki hadiah Caitlin dan Aaron. Melihat hadiah itu, bahkan tuan rumah sendiri tercengang. Kebetulan sekali. Ada apa? Apakah ada masalah dengan hadiah mereka? Seseorang bertanya. Tuan rumah mengatur pikirannya dan membaca dengan keras, Caitlin dan keluarga telah menghadiahkan lukisan kaligrafi senilai 3.000, ginseng liar berusia 100 tahun, dan Buddha giok yang diminta dari kuil perdamaian Northampton. Ya, sungguh bijaksana. Itu adalah hadiah yang sama persis dengan apa yang telah disiapkan Mes. Sena dan keluarganya, hanya saja nilainya lebih rendah 2 kali lipat. Aaron dan Caitlin berharap tanah bisa menelan mereka utuh segera setelah tuan rumah selesai. Betapa memalukan. Betapa memalukan. Bab 189. Mengapa hidup begitu tidak adil bagi kita? Mengapa kemalangan seperti itu selalu menimpa kita? Hadiah mereka persis sama, tetapi harganya 2 kali lebih rendah dari milik mereka. Dan mereka mengantri tepat di belakang mereka. Bahkan Zoe merasa malu, dia tidak tahan untuk tinggal di sana lebih lama lagi. Sena dan Samson memandang keluarga Aaron tanpa daya. Mereka tidak menyangka bahwa mereka telah menyiapkan hadiah serupa. Apa maksudmu, bijaksana? Bukankah itu hanya duplikat? Setidaknya siapkan hadiah serupa dengan harga yang sama. Siapa yang mereka coba bodohi? Bukankah mereka memandang rendah Mrs. Black? Apakah Mrs. Black kekurangan beberapa ratus ribu itu? Apakah kamu bercanda? Kerumunan meledak dalam kemarahan. Melihat hadiah yang diberikan Caitlin dan keluarganya, Meredith mendengus marah, jika kamu tidak ingin menyiapkan hadiah, jangan lakukan. Kenapa kamu terus mempermalukan dirimu sendiri? Robert menghela napas. Betapa memalukan. Tanpa martabat yang tersisa, Caitlin ingin sekali membenamkan kepalanya ke dalam tanah. Mereka akan mengingat hari ini selamanya. Aku seharusnya tidak datang. Ini semua salah Levi. Jika Levi cukup kuat, kita tidak akan direduksi menjadi keadaan seperti itu. Jika Levi bernilai belasan miliar, ibu akan senang hanya dengan kehadiran kami saja. Tepat di belakang mereka adalah keluarga Logan. Graham dan Felix dengan santai memberikan beberapa hadiah simbolis. Bahkan, dengan status mereka, kehadiran mereka adalah hadiah terbesar. Meredith sangat senang. Nenek, aku memberimu sepasang mutiara bercahaya legendaris senilai 10 juta. Aku harus melakukan perjalanan ke 10 kota asing untuk mendapatkannya di pelelangan, kata Logan. Kerumunan mendidih dengan kegembiraan. Dibandingkan dengan beberapa ratus ribu hadiah dari Aaron dan keluarganya sebelumnya, itu adalah pembunuhan instan. Perbedaan itu seperti siang dan malam. Meredith sangat menyukai sepasang mutiara bercahaya legendaris ini sehingga dia secara pribadi menerimanya. Lihat itu, dia menatap keluarga Aaron. Ini yang kamu sebut hadiah. Biarpun hadiah Logan bernilai 1 sen, aku akan tetap menyukainya karena disiapkan dengan niat.
Caitlin dan Aaron bersembunyi di sudut dan tidak berani melihat ke atas. Mereka hanya bisa berharap perjamuan ulang tahun segera berakhir dan meninggalkan Salt City sesegera mungkin. Aku keluar dulu, Levi tiba-tiba berkata kepada Zoe dan menghilang dari pandangan, tepat saat Zoe hendak menanyakan sesuatu padanya. Di aula utama, hadiah masih disajikan. Dan dengan nilai yang lebih besar. Saiden mempresentasikan kontrak proyek 3 miliar. Semua orang yang hadir tercengang. Russell dan yang lainnya juga memberikan hadiah mereka, dengan Russell memberikan pedang khusus yang langka alih-alih hadiah senilai puluhan juta. Aku tahu kamu menyukai barang ini, Nenek. Aku berusaha keras untuk mendapatkan ini, kata Russell. Ya saya suka. Meredith biasa memerintah di medan perang, dan karenanya dia sangat menyukai pedang. Akhirnya, beberapa menantu lainnya juga mempersembahkan hadiah mereka, yang membuat Meredith berseri-seri. Izinkan saya untuk berbicara atas nama semua menantu dalam keluarga hitam. Logan tiba-tiba berbicara, sepertinya setiap menantu memberikan hadiah mereka selain Levi Garrison dari keluarga Bibi Caitlin, kan? Ya, dia tidak. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke meja Aaron, fokus pada mereka lagi. Oh ya, di mana dia? Apa dia kabur? Bab 190. Tidak mungkin, bukankah itu berarti dia tidak menyiapkan apa-apa? Apakah dia harus melarikan diri untuk itu? Aku tahu, kan, maksudku, bahkan jika dia memang menyiapkan sesuatu, Mrs. Blake juga tidak akan menyukainya. Semua orang mencibir. Siapa bilang aku tidak menyiapkan hadiah? Terdengar suara yang keras seperti guntur. Semua orang menoleh untuk melihat ke arah dari mana suara itu berasal, hanya untuk melihat Levi berdiri di pintu, memegang dua kantong plastik hitam di tangannya dengan sebatang rokok di mulutnya. Wajah Meredith dan Robert mengerut jijik melihat penampilan sembrono Levi. Mereka membencinya, dan melihat dua kantong plastik hitam di tangannya yang jelas-jelas dimaksudkan untuk berbelanja, apa gunanya? Haha, ini lucu. Mungkinkah ada sayuran atau roti kukus di dalamnya? Semua orang tertawa terbahak-bahak sampai perut mereka sakit ketika melihat dua kantong plastik itu. Menggunakan tas seperti itu untuk mengemas hadiahnya pada kesempatan seperti itu jelas merupakan penghinaan bagi wanita tua itu. Apa yang kamu lakukan, Levi? Tidak ada yang memintamu untuk mendapatkan hadiah. Takut Levi tidak berbuat apa-apa, Caitlin dan Aaron hendak berlari ke depan untuk menghentikannya. Itu sudah cukup memalukan. Jika Levi melakukan sesuatu untuk menambahkan bahan bakar ke api, mereka sama saja sudah mati. Duduk. Meredith tiba-tiba berteriak. Caitlin dan Aaron hanya bisa menurut. Nenek, apa yang bisa dia masukkan ke dalam tas itu? Tanya Logan. Ayo kita lewati ini. Tapi Meredith keras kepala. Tidak, biarkan dia datang. Aku ingin melihat apa hadiahnya. Ya, mari kita lihat apa yang telah disiapkan menantu ini. Semua orang terbakar rasa ingin tahu. Kemarilah, Levi. Logan menyeringai, senang melihat Levi mempermalukan dirinya sendiri. Lagi pula, Levi adalah menantu keluarga Black yang sering dikurung dengannya saat itu. Dengan itu, Levi maju selangkah demi selangkah, merokok. Melihat kantong plastik, semua orang menebak-nebak apa yang ada di dalamnya. Dengan Levi mendekat, Perry dan yang lainnya yang duduk di depan ketakutan ketika mereka tiba-tiba mengenalinya. Perry secara naluriah berdiri dan hendak menyambutnya ketika dia berdiri membeku setelah memperhatikan ekspresi di matanya. Semua orang memandang Perry dengan rasa ingin tahu. Ada apa, Kapten Chapman? Russell, yang ada di sebelahnya, bertanya. Perry duduk dengan tenang. Tidak ada, aku hanya mengalami kram di kakiku. Levi akhirnya datang ke Meredith dan Robert. Beraninya kamu merokok di depan kakek dan nenek. Apakah kamu memiliki permintaan kematian? Logan sangat tidak senang. Namun, Robert dan Meredith melihat sesuatu yang aneh. Rokok di mulut Levi sepertinya adalah rokok khusus dari zona perang. Terutama aroma tembakau yang kuat. Itu hanya bisa ditemukan di Warzone. Robert dan Meredith yakin akan hal itu. Haruskah aku membukanya? Levi bertanya. Lanjutkan. Untuk beberapa alasan, Robert dan Meredith sangat menantikannya. Seolah-olah sesuatu yang baik dapat ditemukan di dalam kantong plastik kotor ini. Levi mengeluarkan dua kotak rokok dan dua botol minuman keras dari tas dan menyerahkannya di hadapan Robert dan Meredith. Cucu mertua Levi Garrison mempersembahkan dua kotak rokok dan dua botol minuman keras. Kemasan hijau militer dari rokok dan minuman keras sangat sederhana, dan pengerjaannya sangat kasar. Levi, apa kamu gila? Logan tertawa terbahak-bahak. Bagaimana Anda bisa menyajikan rokok dan minuman keras berkualitas buruk sebagai hadiah? Bersambung.